Halo guys, welcome back to Gema Movie. Siapa nih yang request film action? Kali ini kita akan bahas alur cerita dari film terbaru yang diperankan oleh Liam Neeson dengan judul Memory. Dalam film ini, Liam Neeson berperan sebagai Alex Lewis yang merupakan seorang pembunuh bayaran. Yuk langsung saja kita bahas, jangan lupa subscribe, like dan komen tanggapan kalian tentang film ini ya guys. Di awal film, kita diperkenalkan dengan seorang pria bernama Alex. Alex ini merupakan seorang pembunuh bayaran yang sangat profesional. Saat ini ia mendapat misi untuk menghabisi seorang pria Meksiko yang bernama Cal. Cal, kini sedang berada di rumah sakit untuk menengok ibunya. Disinilah Alex melakukan misinya dengan menyamar menjadi perawat. Setelah Cal mencium kening ibunya, Alex langsung mencekik lehernya dengan tali yang membuat Cal tewas seketika. Setelah misinya itu selesai, Alex dengan cepat pergi ke mobil. Lalu ia mengirim pesan kepada kliennya untuk mengabarkan kalau misinya sudah selesai lebih awal. Scene berpindah ke seorang agen FBI yang bernama Vincent. Saat itu, Vincent mendatangi suatu tempat untuk mengungkap sebuah kejahatan perdagangan manusia yang telah ia selidiki selama 11 bulan. Kemudian Vincent bernegosiasi dengan pria bernama Leon. Rupanya Vincent berpura-pura akan jajan kepada Leon. Karena diketahui Leon suka memperdagangkan anaknya sendiri yang bernama Beatrice. Saat masuk ke kamar, Vincent merasa sangat kasihan kepada Beatrice, karena gadis seusia Beatrice harusnya bersekolah. Beatrice terlihat sangat agresif kepada Vincent, karena mungkin ia sudah terbiasa melayani lelaki hidung belang. Saat Beatrice memaksa untuk membuka baju Vincent, Beatrice melihat alat pelacak di dada Vincent yang menandakan kalau Vincent adalah FBI yang sedang menyamar. Saat itu juga, Beatrice berteriak memanggil ayahnya dan keributan pun terjadi. Di tengah pertarungan, dua rekan Vincent di FBI yang bernama Linda dan Marquez datang untuk membantu. Karena merasa terpojok, Leon menyandra anaknya sendiri. Kemudian Beatrice menggigit tangan Leon yang membuat Vincent langsung mendorong Leon hingga terpental ke lantai bawah yang membuatnya tewas. Melihat targetnya mati, Vincent, Linda dan Marquez menerima teguran dari atasannya yang bernama Gerard. Gerard menganggap penyelidikannya selama 11 bulan telah gagal total. Papa Leon? Hold on, Sarah. I want to make sure I'm clear on this. Vincent saved life, sir. What I care about is an 11-month investigation. Adegan berpindah ke Alex. Saat itu ia mendatangi sahabatnya yang bernama Mauricio. Diketahui Mauricio ini merupakan seorang pembunuh bayaran sama seperti Alex. Saat itu, Mauricio berniat memberikan satu misi kepada Alex, karena Mauricio sedang sibuk. Awalnya Alex menolak, namun karena Alex merasa tidak enak kepada sahabatnya itu, akhirnya Alex mengambil pekerjaan tersebut. Lalu Mauricio menjelaskan kalau Alex harus menghabisi dua orang, dan agar lebih jelasnya ia menyuruh Alex pergi ke suatu hotel untuk mendatangi bosnya yang bernama William. Singkat cerita, Alex sampai di hotel. Lalu terlihat Alex meminum obat dan menulis sesuatu di tangannya. Ternyata Alex penderita penyakit Alzheimer, yaitu penyakit yang mempengaruhi otak, sehingga daya ingatnya berkurang. Alex harus menulis semua hal penting di tangannya agar ia tidak lupa. Lalu Alex bertemu dengan bosnya Mauricio untuk mendapatkan detail target yang harus dihabisi. Di sini, Alex diminta untuk menghabisi seorang pria dan mengambil sebuah flash disk darinya. Kemudian Alex pun pergi ke kamar untuk bersiap-siap melakukan aksinya. Di sisi lain, Vincent membawa Beatrice ke tempat penampungan anak. Ternyata, Beatrice juga mengetahui banyak informasi mengenai apa saja yang ayahnya lakukan di waktu dulu. Scene kembali ke Alex, ia mendatangi targetnya yang bernama Elvis. Alex langsung menodongkan pistol dan meminta sebuah flash disk kepadanya. Where? It's in a safe upstairs. Setelah tahu di mana flash disk itu disimpan, Alex tanpa pikir panjang langsung menghabisi Elvis. Alex mengambil flash disk itu, kemudian pergi. Ketika sudah melakukan aksinya, Alex seperti biasa mengirim pesan kepada kliennya kalau misinya telah selesai. Di sini belum diberitahu kenapa William menyuruh Alex untuk mengambil flash disk tersebut. Keesokan harinya Vincent akan membawa Beatrice ke panti asuhan. Namun di tengah jalan terlihat Alex mengikuti mereka karena ternyata target kedua Alex adalah Beatrice. Malam harinya, Alex datang kembali ke panti asuhan itu untuk memburu Beatrice. Saat Alex berhasil masuk ke kamar Beatrice, Alex langsung menodongkan senjatanya ke arah Beatrice yang sedang tidur.
Namun melihat Beatrice yang masih anak-anak, Alex mengurungkan niatnya. Kemudian ia memilih pergi. Di pagi harinya, Alex mendatangi William kembali di sebuah toilet umum. Alex langsung menghajar William sampai tersungkur. Alex marah kepada William karena ia telah memerintahkannya untuk menghabisi anak di bawah umur. Lalu Alex memberikan penawaran kalau William ingin mendapatkan barang bukti flash disk tersebut, William harus membatalkan kontrak dengan Alex. Alex juga mengancam akan menghabisinya jika terjadi sesuatu kepada Beatrice. Setelah itu, William yang ketakutan, segera menghubungi bos besarnya yang bernama Davana. Diketahui Davana adalah pejabat yang cukup berpengaruh di kota ini. Lalu Davana meminta William untuk tetap tenang dan menyerahkan semua urusan kepada dirinya. Kemudian Davana menghubungi orang lain untuk menghabisi Beatrice dan menghubungi Mauricio untuk menghabisi Alex. Adegan berpindah ke Alex yang saat itu sedang bersantai di bar, hingga Alex tak sengaja melihat seorang wanita yang sedang diganggu. Alex yang merasa kasihan langsung bergegas menghampirinya lalu menghajar pria tersebut. Wanita yang ditolongnya ini bernama Maya. Maya yang merasa aman di dekat Alex, memutuskan untuk ikut bersamanya. Esok harinya saat Alex hendak pergi ia melihat berita di TV yang memaparkan kalau Beatrice telah tewas dibunuh. Alex yang memiliki daya ingat buruk, ia menyangka kalau dirinya lah yang telah menghabisi Beatrice. Kemudian Alex segera menanyakan kepada Maya apakah semalam dirinya ada di hotel ini. Maya menjawab kalau Alex malam tertidur pulas. Alex yang menyadari kalau tewasnya Beatrice adalah sebuah ancaman dari William. Ia segera menyuruh Maya untuk tidak keluar dari hotel tersebut. Saat Alex pergi ke parkiran ia menemukan satu bom rakitan yang telah dipasang di bawah mobilnya. Kemudian muncullah Mauricio menembak. Di tengah pertarungan Maya malah datang untuk mengantarkan obat Alex yang kebetulan tertinggal. Hingga akhirnya Maya harus tertembak oleh Mauricio yang membuatnya tewas saat itu juga. Alex yang marah besar ia pun menyerang balik Mauricio. Hingga akhirnya Alex bisa melumpuhkan Mauricio dan mengikatnya di mobil yang telah terpasang bom. Setelah itu Alex juga memasukkan jasad Maya ke bagasi mobil. Kemudian pada malam harinya Alex mendatangi William yang saat itu sedang berolahraga. Alex parkir mobil tepat di hadapan William. Dengan santainya Alex langsung menembak mati William. Setelah itu FBI pun datang untuk mengolah TKP. Vincent berasumsi kalau kematian William dan Mauricio dihabisi oleh orang yang sama. Kini Vincent, Linda dan Marquez diperintahkan oleh Gerard atasannya untuk menyelidiki lebih lanjut tentang kasus itu. Kemudian mereka bertiga segera pergi untuk mendatangi istri William. Namun sayangnya istri William tidak tahu menahu perihal masalah suaminya. Di sisi lain, Alex kini mendatangi rumah lamanya. Lalu saat di dalam ia memeriksa isi flash disk yang dulu pernah ia dapatkan dari Elvis. Look, I promise you I have no reason to say anything unless you give me one. I hope you understand that. You've left me no choice. Ugly. Look, Mr. all I- Van Camp. Akhirnya semuanya terungkap. Elvis ternyata merekam audio pembicaraan dirinya dengan Davana yang sedang membicarakan bisnis haramnya. Lalu Elvis juga mempunyai video anak Davana yang bernama Randy sedang menggenjot Beatrice. Karena itulah Davana memerintahkan William untuk menghabisi Elvis dan juga Beatrice. Davana takut kalau bukti itu sampai tersebar ke publik dan merusak citranya sebagai pejabat. Alex yang sudah mengetahui kebusukan Davana, ia langsung menulis semua kejadian tersebut. Kemudian menargetkan Davana dan anaknya sebagai sasaran selanjutnya. Keesokan harinya, Randy yang ketakutan atas tewasnya William dan Mauricio, ia mendatangi ibunya. Randy meminta perlindungan yang lebih kuat kepada ibunya. Di sini Davana menenangkan Randy dengan menyuruhnya untuk berlibur beberapa saat. Di sisi lain, Vincent dan Linda sedang menyelidiki kematian Beatrice di kantornya. Tiba-tiba Vincent mendapatkan telepon dari seseorang yang mengaku sebagai David Marshall. Vincent langsung menyuruh Linda untuk melacak panggilan tersebut. Ternyata yang menelepon itu adalah Alex, yang sengaja menghubungi Vincent di taman dekat kantor Vincent. Di sini Alex mengakui semua perbuatannya yang telah membunuh beberapa orang. Namun untuk tewasnya Beatrice itu bukan perbuatannya. Saat Alex akan memberitahu dalang dari semua kejahatan ini, tiba-tiba Linda menemukan lokasi Alex yang berada di taman dekat kantornya. Kemudian Vincent pun mematikan ponselnya lalu bergegas pergi ke taman untuk menangkap Alex. Namun sesampainya di sana ternyata Alex telah pergi. Malam harinya Marquez rekan Vincent di FBI kembali mendatangi istri William. Ia terus mendesak istri William agar memberikan informasi tentang William kepadanya. Istri William yang merasa risih akhirnya ia mengatakan kalau William bekerja untuk Davana serta anaknya yaitu Randy. Setelah mengetahui hal tersebut Marquez memberitahu Vincent dan temannya di FBI kalau William bekerja untuk Davana dan Randy.
Mereka akhirnya menyimpulkan kalau sekarang target Alex adalah Davana dan Randy. Kemudian Vincent dan tim datang ke sebuah pesta yang diadakan oleh Randy. Vincent dan tim datang untuk menjaga Randy dari buruan Alex. Namun Alex yang lebih berpengalaman dari mereka ia berhasil masuk lalu menghabisi Randy. Vincent yang menyadari hal itu, ia langsung mengejar Alex. Namun Alex yang lebih cerdik ia dapat terlebih dahulu menodong Vincent. Melihat hal itu ia menodongkan senjata juga ke arah Alex. Namun Vincent melarang Marquez untuk menembak Alex. Karena Vincent mulai menyadari kalau Alex mempunyai banyak rahasia kejahatan Davana. Namun Marquez yang emosi, ia menembaki mobil Alex hingga beberapa pelurunya mengenai tubuh Alex. Sesampainya di rumah Alex langsung mengobati lukanya yang terlihat cukup parah. Singkat cerita, Alex yang sudah sembuh sekarang ia berniat untuk menghabisi Davana di kediamannya. Di rumah Davana terlihat banyak sekali polisi yang telah berjaga. Para polisi itu dipimpin oleh seseorang bernama Danny. Lalu dengan sangat santai, Alex menyerang para polisi dan aksi tembak-tembakan pun terjadi. Alex yang cukup hebat, ia berhasil menaklukkan para polisi dan masuk ke dalam dengan mudah. Alex pun berhasil melumpuhkan Danny, kemudian ia menodong Davana. Saat akan menembak Davana, ternyata pistol Alex kosong. Kemudian Danny bangkit kembali dan menghajar Alex dari belakang hingga Alex pingsan. Danny membawa Alex ke ruangan interogasi sembari menyiksanya, namun Alex mengatakan kalau ia tidak akan berbicara apapun kecuali dengan FBI yaitu Vincent. Vincent yang mengetahui hal tersebut, ia meminta kepada atasannya untuk membawa Alex. Vincent juga menyerahkan beberapa bukti kejahatan Randy kepada atasannya itu. Akhirnya Gerard atasan Vincent mengizinkan Vincent untuk membawa Alex. Saat Vincent menjemput Alex dari Danny, Vincent mengatakan hal buruk kepada Danny hingga Danny menyerangnya. Untungnya mereka berhasil dilerai oleh orang-orang di sekitarnya. Akhirnya Alex dibawa ke rumah sakit untuk dirawat. Di sini Vincent sudah menyadari kalau Davana merupakan pejabat korup dan banyak melakukan kejahatan. Vincent juga sadar ternyata memang benar selama ini Alex mengetahui banyak informasi tentang kejahatan Davana. Davana yang mengetahui Alex sedang dirawat, ia memerintahkan seorang dokter untuk meracuni Alex. Di sini Davana terus mencoba menghabisi Alex, karena Alex adalah satu-satunya orang yang dapat membongkar semua kejahatannya. Di sisi lain Vincent mendatangi Alex untuk meminta informasi tentang Davana. Di sini Alex menjelaskan kalau ia mempunyai bukti kuat tentang kejahatan Davana yang ia simpan di sebuah flash disk. Namun karena penyakit Alzheimer-nya Alex tidak ingat di mana ia menyimpan flash disk tersebut. Alex menjelaskan kalau dia selalu menulis hal penting di lengan kirinya namun sekarang lengan kirinya telah dibersihkan oleh pihak rumah sakit, sehingga catatan penting tersebut otomatis menghilang. Di malam harinya dokter kiriman Davana mendatangi Alex untuk meracuninya. Kemudian saat dokter itu akan menyuntikkan racun kepada Alex, Alex lebih dulu mencekik dokter itu. Polisi yang mengetahui hal tersebut dari CCTV rumah sakit, langsung mengepung Alex dari luar rumah sakit. Alex yang menyadari kalau polisi mengepungnya, ia menukar pakaiannya dengan dokter tersebut lalu berjalan ditutupi kain putih untuk mengelabui mereka. Sesampainya di luar benar saja, penembak jitu pun terkelabui. Penembak itu malah menembak dokter yang disandera Alex tadi. Lalu Alex segera pergi ke mobil Vincent yang kebetulan Vincent baru saja tiba di rumah sakit tersebut. Di dalam mobil Alex menyandra Vincent agar polisi tidak menembaknya. Saat sedang menyandra Vincent, Alex tiba-tiba mengeja kata Barry lalu setelah itu Alex keluar dari mobil dan inilah yang terjadi. Alex ditembaki polisi hingga ia tewas. Setelah tewas Alex, Vincent, Linda dan Marquez dibubarkan karena dianggap telah gagal. Linda dikirim ke bagian kejahatan anak, sedangkan Marquez dikembalikan ke negara asalnya yaitu Meksiko. Sedangkan Vincent dibebas tugaskan. Kemudian saat Vincent membereskan foto Alex yang terpajang di dinding, tiba-tiba ia menemukan sesuatu yang bertuliskan Barry. Vincent pun kembali teringat perkataan Alex yang mengeja kata Barry. Akhirnya Vincent mendatangi sebuah tempat yang bertuliskan Barry. Sesampainya di sana Vincent memanjat ke tempat tersebut untuk mengecek tulisan Barry itu. Vincent menghancurkan huruf B, ternyata benar saja, Vincent menemukan flash disk di huruf B tersebut. Lalu Vincent menyerahkan bukti itu kepada atasannya, kemudian memutar rekamannya. Namun sayangnya atasannya menganggap kalau bukti itu tidak cukup kuat untuk menangkap Davana. Vincent baru menyadari kalau atasannya telah bersekongkol dengan Davana. Ia marah karena merasa telah dikhianati oleh institusinya sendiri.
Kemudian di malam harinya, diperlihatkan Davana sedang minum dan memainkan kartu sendirian. Lalu tiba-tiba seseorang muncul di belakang Davana dan langsung menghabisinya. Davana pun tewas seketika. Kemudian orang itu membuka topengnya yang ternyata itu adalah Marquez. Marquez selama ini sebenarnya telah mengetahui kejahatan Davana. Namun karena dulu Marquez merasa tidak enak oleh atasannya, ia pun memilih diam. Dan sekarang karena timnya sudah dibubarkan, ia nekat menghabisi Davana sendirian. Kemudian film pun tamat. Begitulah akhir cerita dari film ini. Hikmah yang mungkin dapat kita ambil adalah ketika hukum sudah tidak adil maka kitalah yang bertindak untuk menerapkan keadilannya. Gue pamit undur diri, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.